apa ya, kadang-kadang kan kita mengidolakan ya kakak kelas. Mungkin kalau yang putri-putri ya kakak kelas yang mungkin cakep-cakep, ya namanya masih anak muda ya, umuran-umuran lagi apa di bawah 20 tahun. Ada juga kakak kelas yang katakanlah yang aktivis lah. Salah satu yang cukup kita kenal itu Mas Anies ya, karena kalau dalam istilah komunikasi itu ada dua hal yang melekat pada diri beliau. Yang pertama adalah orang ini patut disukai karena memang keterampilan apa semacam people skillnya, communicationnya sangat luar biasa, rendah hati ya. Jadi apa betul-betul bisa ngomong ya. Figur ini termasuk juga ganteng gitu ya. Jadi kan ya namanya anak muda kan senang juga melihat orang ganteng juga ya. Punya presiden tampil di apa lagi, tapi pada saat itu belum mikir presiden Pak ya. Masih mikir apa figur ya. Saudaraku tercinta dan sahabat-sahabat satu perjuangan, tadi setelah kita muter-muter ya di sekitar gedung Balairung Universitas Gadjah Mada, kita sudah bincang-bincang. Ada kelupaan yang harus saya mintai keterangan ini dari Mas Iqbal. Mas Iqbal ini kecuali pengurus di Relawan Gama, beliau ini punya beberapa pengalaman lah yang sebagai testimoni ya kepada Mas Anies, karena beliau ini bukan saja teman di Fakultas Ekonomi di UGM ini, beliau sudah berteman sejak zaman SMA ya. Memang angkatan berbeda, lalu menurut penjelasan tadi, tetapi karena Mas Anies kemudian ke Amerika, terjadi pertukaran pelajar, pas pulang dari Amerika terus malah kemudian menjadi sekelas. Nah, baik Mas Iqbal, apa hal yang menarik ya bagi Mas Iqbal tentang pribadi Anies atau aktivitasnya yang luar biasa, masih muda ya, masih lucu-lucunya gitu, sudah sampai kegiatan kemana-mana. Mungkin itu yang kan bisa diceritakan. Terima kasih Mas Ari. Jadi saya jujur aja ketika saat ini ya, semua membicarakan tentang sosok Anies. Orang mengenalnya Anies sebagai sosok yang santun, sosok yang ramah, sosok yang dekat dengan semua kalangan, cerdas, gitu ya. Kemudian wawasan kebangsaannya juga luar biasa, gitu ya. Dan hal positif yang lain tentang Anies, bagi saya itu saya nggak kaget. Kenapa? Karena saya saat pertama kali mengenal Anies, itu ya sosok seperti itu. Artinya sudah disenangin orang itu bukan sekarang saja ya, sejak dari dulu ya. Itu bukan sifat settingan, sosok Anies yang settingan. Karena saya saksi sendiri mengenal beliau ketika masuk SMA masuk SMA 2 Jogja. Saya kelas 1, kebetulan Mas Anies sudah kelas 2. Nah, kebetulan dia waktu itu jadi ketua panitia untuk kalau di kampus perpeloncoan ya, perpelonco siswa baru gitu ya. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal sosok Anies. Beliau jadi ketua panitia. Ya. Dan waktu itu beliau ketua apa namanya? Perpeloncoan untuk siswa baru. Oh gitu ya. Pengenalan siswa untuk siswa baru. Nah, disitulah saya pertama kali mengenal sosok Anies. Saat itu saya sudah bisa merasa ini kok Mas Anies ini kok orang humble, sangat ramah, murah senyum, gitu ya. Terus kemudian leadershipnya juga sudah kelihatan gitu ya. Bagaimana beliau itu sudah sebagai ketua OSIS ya beliau ya? Sebelum itu sebelum ketua OSIS ya. Setelah dia ketua OSISnya setelah di pertengahan kelas 2 kalau tidak salah. Saya pertengahan kelas 1, dia kelas 2, dia ketua OSIS gitu ya. Nah, dari situ saya sudah mengenal sosok Anies seperti itu. Apalagi ketika kemudian Anies menjadi ketua OSIS gitu ya. Di situ semakin saya mengenal sosok dia, memang saya dalam batin ini aset bangsa ke depan. Gitu. Oh, Masya Allah. Saya sudah berpikir ya, karena saya terkesima dengan bagaimana dia memimpin organisasi siswa selaku ketua OSIS ya. Kebetulan waktu itu saya aktifnya di
bagian kerohanian. Tapi paling tidak saya pernah mengalami menyaksikan langsung bagaimana sosok Anies yang saya pikir ya saya nggak kaget dulu ya Anies cuma seperti itu. Wawasan kebangsaannya seusia itu dia sudah menunjukkan bagaimana dia berpikir kebangsaan ya. Ketika memimpin OSIS gitu ya. Dia ya menurut saya amazed banget lah gitu ya. Amazed banget. Nah kemudian saya kebetulan hanya sebentar karena Anies menjelang naik kelas 3 dia harus berangkat ke Amerika ya. Oh itu pertukaran program AFS. Nah, kemudian setahun kemudian dia ke Amerika, saya naik kelas 3 kan. Nah ternyata Mas Anies nggak bisa langsung ikut UMPTN. Oh karena sudah harus potong waktu ke sana ya. Mengulang lagi pelajaran kelas 3 dan menjadi sekelas. Akhirnya jadilah teman sekelas di kelas 3 selama setahun. Nah di situ saya lebih mengenal Anies, Mas Anies. Dia dia itu hidupnya penuh dengan perencanaan. Nanti dulu. Setelah satu angkatan di SMA, berarti masuk ke Fakultas Ekonomi UGM-nya satu angkatannya. Iya, satu angkatan. Satu jurusan, satu fakultas. Itu kita nggak janjian. Tahu gitu pengumuman, ketemu lagi kita. Nah, sejak tahun keberapa beliau sudah melakukan aktivitas-aktivitas lain lagi setelah di Fakultas Ekonomi itu? Iya, saya melihat seperti masanya Anies di zamannya itu banyak change untuk dia untuk mengembangkan bakat karakter leadershipnya. Seperti ketika masuk Fakultas Ekonomi, kemudian dia langsung berkiprah di kemahasiswaan. Dalam waktu dekat kemudian bisa diceritakan apa aktivitas di kemahasiswaan itu meliputi apa saja misalnya? Tadi kan jelas dikenal salah satunya yang jelas sudah orang pada tahu dari HMI. Kemudian apalagi yang mungkin yang paling dia sosok yang berani sekali ya. Pada saat itu kan namanya rezim Orde Baru sedang super power gitu ya. Tetapi di situ Anies menunjukkan keberaniannya untuk mengkritisi, mengkritisi lewat forum-forum, kadang ada mimbar bebas, betul. Berani. Jadi dia ketua Senat yang bukan sekedar ketua Senat, tapi dia menunjukkan sosok Anies yang melihat keadaan dengan dia jati dirinya dia bahwa ada kekurangan. Ya kan? Pada masanya itu dan perlu dikritik. Dia berani menyampaikan itu. Kemudian juga seperti pada waktu dia jadi ketua Senat, program yang paling menarik juga pada saat itu kan ada monopoli komoditi cengkeh gitu ya. Kita tahu semua waktu itu dikuasai oleh Mas Tommy. Pak Tommy ya, Mas Tommy ya. Siapa? Semua udah kenal kan? Mas Tommy pada jayanya Pak Harto gitu. Dia menguasai dengan membentuk istilahnya penyalur tunggal lah ya, yang mengumpulkan semuanya harus masuk itu. Nah di situ Anies tidak bisa diam. Ini nggak bagus tatanan ekonomi negara seperti ini. Betul. Monopoli jelas banyak kekurangannya dan kita nggak mau negara ini dikuasai oleh orang-orang tertentu. Saya potong sebentar nih. Saya ingat ini. Saya jadi ingat satu peristiwa nih. Mungkin Mas Iqbal melihat nggak? Saya masih aktif di Gelanggang UGM, di mana itu merupakan pintu masuk kampus ya. Ada demo karena polisi mau merengsek ke dalam. Beliau demo di atas mobil demo itu yang saya ingat. Hai Bapak polisi, kalau Anda merengsek ke dalam nanti berita ini di dalam banyak orang-orang asing. Kalau berita ini meringsak ke seluruh dunia bahwa kalian melakukan pelanggaran HAM. Wah itu terus kayaknya luar biasa itu ya. Dan waktu itu saya masih di Gelanggang. Kalau biasa saya dan teman-teman itu
istilahnya tukang menyiapkan panggung. Iya. Waktu itu dengan kawan HM itu ya sing apa memang merancang setiap habis Jumatan kita memanfaatkan masa habis Jumatan kita gelar panggung orasi ya, kita mengundang tokoh-tokoh macam Pak Amin terus almarhum Pak siapa itu ya pokoknya tokoh-tokoh UGM waktu itu untuk orasi masuk Mas Anies waktu itu sempat orasi saya ingat mungkin ini ada Mas apa Mas Irfan nih, saya walaupun mungkin tidak teman seangkatan, mungkin sebagai testimoni Mas Irfan mungkin sedikit tahu apa yang menarik dari apa sih feel dari Mas Anies ini sih gitu. Mungkin pernah dengar apa itu training-trainingnya atau orasinya itu kan mungkin Mas Irfan bisa lihat dari sisi yang lain. Oke, terima kasih. Jadi kalau saya sendiri karena masuk di Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen tahun 91, jadi memang posisi Mas Anies ini sebagai senior kami ya, khususnya kalau kami sendiri dulu pernah ikut basic training latihan kader ya HMI ini Komisariat Fakultas Ekonomi, itu salah satu pemateri yang favorit ya. Katakanlah pada saat itu kami itu kan ya baru 1 tahun 2 tahun di kampus itu kan masih kadang-kadang kan kita mengidolakan ya kakak kelas, mungkin kalau yang putri-putri ya kakak kelas yang mungkin cakep-cakep ya namanya masih anak muda ya umuran-umuran lagi di bawah 20 tahun. Ada juga kakak kelas yang katakanlah yang aktivis lah, salah satu yang cukup kita kenal itu Mas Anies ya, karena kalau dalam istilah komunikasi itu ada 2 hal yang melekat pada diri beliau. Yang pertama adalah orang ini patut disukai karena memang keterampilan semacam people skill-nya, communication-nya sangat luar biasa, rendah hati ya. Jadi betul-betul bisa ngomong ya. Figur ini termasuk juga ganteng gitu ya. Jadi kan ya namanya anak muda kan senang juga melihat orang ganteng juga ya. Punya presiden tampil di lagi, tapi pada saat itu belum mikir presiden Pak ya. Masih mikir figur ya. Satu disukai, lalu yang kedua juga dihormati karena yang kita tahu kita nggak tahu ya background istilahnya dari sisi internal catatan record akademik atau kita nggak tahu. Tapi yang kita tahu itu orang itu biasanya kan dari proses komunikasi dan konten komunikasinya. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ketika memberikan materi kepada kita ini luar biasa ya. Orang bisa menilai lah bobot dari apa yang disampaikan, keluasaan, kedalaman materi yang disampaikan dengan gaya yang ini, sehingga dari awal ya kita katakanlah mempunyai satu asumsi yang sudah positif ya menyangkut Mas Anies, dan ini asli nyata gitu ya, otentik. Jadi kalau Mas Anies sekarang itu dipersepsikan sebagai figur yang intelektual, yang punya kapabilitas dan punya sikap-sikap yang sangat positif ya, sebagai kawan ataupun bahkan mungkin sebagai lawan politik bagi lawan-lawan politiknya, itu adalah figur yang memang menarik. Dan itu seperti tadi disampaikan oleh Mas Iqbal senior kita, itu memang benar. Artinya sejak awal itu Mas Anies seperti itu bukan karena ya mohon maaf sekarang ada mekanis orang dipercepat dengan branding, dengan TikTok, dengan konten atau apapun, tetapi Mas Anies secara autentik bisa kita sampaikan memang dari masa mudanya ketika kuliah dan seterusnya itu punya nilai-nilai personalitas yang positif luar biasa ya, bisa menjadi semacam referensi, rujukan, citra anak muda yang ideal. Terus yang kedua memang ya punya potensi, ya kan. Jadi tidak benar lah sekali lagi kita sampaikan ketika ada tuduhan-tuduhan bahwa beliau itu sektarian, beliau politik identitas. Sejak awal bukan seperti itu, justru malah beliau menunjukkan kemampuan dan kekritisannya ya. Anak muda dulu zaman saya kan ya seneng ya. Ya kebetulan saya sendiri itu masuk kalau kuliah itu ya tidak semangat banget lah. Ya artinya kuliah jalan, yang penting IP-nya ya kalau bisa masih 3 ke atas ya. Tapi juga kita kepingin kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi sudahlah teman-teman ini yang di agama ini punya memori tentang Anies. 10 tahun atau berapa tahun berikutnya beliau kemudian diusung menjadi capres, makin mantap lagi. Ya artinya kan kita melihat kesejarahan yang cukup komprehensif menyangkut Mas Anies sejak muda, sejak masa kuliah,
sampai sekarang ini. Artinya itu sudah lebih komplit ya. Jadi kita melihat secara live ya, pada saat kita ketemu pada saat jadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Gadjah Mada, ini bahwa orang ini memang sudah punya potensi untuk menjadi pemimpin. Ya, ya. Baik, pemirsa, sebenarnya ada satu yang cukup mengenal Anies dan sekarang menjadi guru besar di UGM ini, Dr. Indra Bastian. Tapi tadi saya telepon tidak nyambung. Mungkin lain kesempatan kita akan wawancarain beliau ya. Dan ada beberapa fakultas ekonomi ini senior beliau, ada Mas Edi Setiawan, ada banyak lah, saya lupa, nanti kita kesempatan lain akan kita ulangi. Dan kita bersyukur pagi ini pada Mas Iqbal dan Mas Irfan yang sudah menemani dan bertemu kita di sini. Semoga menjadi pengawal ya, menjadi pengawal makin meluasnya dukungan kepada Anies, dan kita tidak ada keraguan sedikit pun ya kepada Mas Anies, karena rekam jejak sejak kecil memang orang yang menyenangkan, orang pandai, semua bersaksi seperti itu. Baik, semoga kita akan ketemu dalam kesempatan yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.